Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, saya akan mencoba menjelaskan materi pertama kita, materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen 1, ya. Nah, pertama saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran SIM 1 ini, ya. Untuk materi yang pertama ini. Jadi yang pertama itu terkait dengan pentingnya belajar dan memahami sistem informasi, ya. Kemudian juga nanti kita akan diskusi mengenai perbedaan data dan informasi. Jadi ada definisi data dan juga definisi informasi, dan juga terkait dengan uraian karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi nilai data. Nah, kemudian ada juga nanti beberapa komponen, ya, nama-nama komponen suatu sistem informasi, dan menggambarkan beberapa karakteristik dari sistem. Kemudian juga terkait dengan beberapa daftar komponen komputer, ya, yang berbasis sistem informasi, dan juga mengidentifikasi jenis dasar informasi bisnis, sistem bisnis, dan juga mendiskusikan siapa penggunanya, gitu ya, atau usernya siapa, kemudian yang menggunakan siapa, dan juga manfaat yang didapatkan itu apa, gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang akan kita bahas mengenai pertanyaan why learn about information system, ya, why learn about information system. Nah, sistem informasi ini bisa dikatakan digunakan, ya, digunakan untuk semua profesi. Jadi mau profesi apapun menggunakan sistem informasi. Jadi di sini kita highlight gitu ya di setiap profesi apapun. Nah, pengusaha, ya, baik pemilik usaha kecil menggunakan sistem informasi untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia, ya. Nah, ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan e-commerce tentunya. Nah, e-commerce saat ini eh, kita berbicara tentang marketplace, ya. E-commerce saat ini kita berbicara dengan marketplace. Saya rasa dari kita semua, bukan hampir ya, bahkan mungkin semuanya sudah menggunakan bertransaksi dengan menggunakan marketplace. Kita menjual barang, kita menjual produk, menjual jasa, gitu ya. Kemudian kita juga membeli barang, membeli produk, membeli jasa, itu menggunakan marketplace. Saya rasa kita semua sudah menggunakan marketplace. Nah, jadi sistem informasi di sini fungsinya adalah untuk ekspansi, gitu ya. Untuk ekspansi. Jadi untuk ekspansi, untuk membuat pelanggan, menjangkau pelanggan yang lebih luas lagi. Nah, kemudian juga terkait dengan misalnya penjualan, ya. Penjualan. Sales representatif juga menggunakan sistem informasi. Untuk apa? Untuk advertising, gitu ya. Untuk memasarkan produknya, berkomunikasi dengan pelanggan, juga termasuk untuk menganalisis tren penjualan, atau yang ini biasa kita sebut dengan istilah data analitik, gitu ya. Data analitik. Jadi kita bisa menganalisis data, kita juga melihat insight, ya, insight dari penjualan kita, gitu ya, dari ads kita, dari advertising kita, gitu ya. Termasuk juga berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, lalu kalau kita visualisasikan seorang manajer menggunakan untuk membuat keputusan dalam berinvestasi besar. Jadi manajer membuat keputusan dalam hal berinvestasi yang jumlahnya mungkin besar, ya, bahkan mungkin jutaan dolar. Tentu manajer tersebut juga menggunakan sistem informasi. Yang digunakan itu biasanya adalah di tingkat atas, ya. Dari piramida sistem informasi manajemen itu ada di tingkat atas, yaitu decision support system, gitu ya. Jadi membantu sistem untuk membantu membuat keputusan, gitu ya. Juga terkait dengan misalnya perencana-perencana keuangan, gitu ya, untuk menggunakan sistem informasi untuk bisa memberikan advice kepada klien-klien mereka. Baik itu perusahaan kecil hingga perusahaan multinasional yang artinya besar, gitu ya, menggunakan sistem informasi.
Kemudian, sistem informasi ini juga sangat diperlukan sebagai alat, ya, sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan karir. Teman-teman mulai dari kuliah mungkin ya, mulai dari kuliah juga sudah menggunakan sistem informasi, ya, menggunakan teknologi informasi, sistem informasi, sampai teman-teman bekerja, atau mungkin sekarang saat ini teman-teman sudah bekerja, bekerja pun menggunakan sistem informasi, gitu ya. Ketika kita sehari-hari memulai pekerjaan, yang pertama kali kita buka itu adalah laptop kita, komputer kita, atau bahkan mungkin menggunakan smartphone, tablet, atau mungkin yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah why learn about information system, saya rasa jawabannya jelas ya, rangkuman dari poin-poin tadi. Intinya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak terlepas dari sistem informasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh, konsep informasi ya, konsep informasi. Di dalamnya itu tergantung bergantung dari data, information dan juga knowledge. Nah, kita mulai dari data. Apa itu definisi dari data, gitu ya? Definisi dari data. Data itu ya fakta, ya. Fakta yang terjadi di dunia nyata, gitu ya. Fakta yang terjadi di dunia nyata. Yang sifatnya itu adalah real, ya. Di dunia nyata itu kan real, gitu ya. Nah, fakta ini masih bersifat fakta mentah. Artinya belum memiliki arti. Gitu ya. Seperti misalnya apa? Kalau mahasiswa NIM ya, nomor induk mahasiswa. Kemudian jam belajar seminggu. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan, misalnya ada nomor induk karyawan. Lalu ada total jam bekerja dalam seminggu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan itu hanya data saja gitu ya. Tapi belum memiliki makna. Iya, NIK untuk apa, total jam untuk apa gitu ya. Nah, kemudian informasi, ya, informasi ini adalah kumpulan dari fakta-fakta yang sudah diproses atau kumpulan fakta yang terorganize sehingga mereka memiliki arti atau mereka memiliki value, memiliki nilai, gitu ya. Jadi dengan kata lain, information itu atau definisi dari informasi adalah hasil dari pemrosesan data. Jadi data diinputkan, lalu diolah di CPU gitu ya, lalu outputnya berupa informasi. Apakah outputnya itu dalam bentuk informasi digital atau mungkin outputnya juga dalam bentuk informasi cetak gitu ya. Nah, eh, menurut chairman dari FedEx gitu ya, chairman dan presiden dari FedEx yaitu Frederick Smith, dia mengatakan bahwa informasi tentang paket itu sama pentingnya dengan paket itu sendiri. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, rekan-rekan ada yang belum tahu, FedEx itu adalah perusahaan ekspedisi ya dari Amerika, gitu ya. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Informasi tentang paket sama pentingnya dengan paket itu sendiri. Yaitu kenyataannya seperti ini sekarang ya. Kita bisa melacak, misalnya kita mengirim paket ya dengan jasa ekspedisi. Kan kita penasaran ya, paket kita tuh sampai mana gitu. Dan kita bisa melacak, kita bisa men-tracing, kita bisa men-trace ya paket kita tuh ada di mana. Dan kalau misalnya kita bertransaksi dengan marketplace gitu ya, kalau kita bertransaksi dengan marketplace kan itu bisa dilakukan. Kita bisa tahu posisi ada di mana gitu. Nah, jadi apa kami peduli banyak tentang apa yang ada di dalam kotak, tapi kemampuan untuk melacak dan melacak pengiriman itu ya itu juga sama pentingnya ya harganya dengan paket itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan revolusi dunia logistik dan itu digunakan sampai dengan sekarang, gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke data. Nah, data ini ada beberapa jenis, ada beberapa tipe. Ada yang jenisnya itu alfanumerik. Alfanumerik ini direpresentasikan dengan apa? Dengan nomor gitu ya. Kemudian juga letters, kemudian juga mungkin beberapa karakter-karakter yang lainnya gitu ya. Lalu ada juga data gambar ya atau image data. Ini direpresentasikan dengan gambar-gambar grafik gitu ya, kemudian gambar-gambar yang lain.
Lalu ada juga audio. Nah, kalau audio ya tentu all about audio gitu ya, sound, noise, tones, musik dan lain-lain. Lalu juga ada video. Video itu kan adalah moving image ya atau moving picture gitu ya. Jadi gambar yang berjalan gitu ya. Animasi, real video dan lain-lain. Nah, data ini mewakili hal-hal yang ada di dunia nyata. Makanya tadi di awal itu saya mengatakan bahwa data itu adalah fakta ya, fakta yang ada di dunia nyata. Ya, sebagai contoh misalnya rumah sakit dan organisasi layanan-layanan kesehatan lainnya. Ya, misalnya menjaga data medis pasien, gitu kan. Kalau di rumah sakit itu kan ada rekam medik ya, rekam medik. Nah, data rekam medik itu tentu harus dijaga sekali. Dan data rekam medik itu sifatnya konfidensial atau rahasia, gitu ya. Nah, itu merepresentasikan dari seseorang. Data rekam medik dari pasien A itu artinya kan merepresentasikan dari seseorang A gitu ya. Data rekam medik untuk pasien B ya berarti kan merepresentasikan data rekaman medis dari pasien B dan begitu seterusnya. Nah, merubah data menjadi informasi ini tentu proses tersendiri. Tadi di awal saya juga katakan ya. Jadi untuk menjadi informasi, data itu harus diproses. Diprosesnya di mana? Ya diprosesnya di CPU, Central Processing Unit, gitu ya. Nah nanti kita akan coba lihat bagaimana ya hubungan input, proses dan outputnya. Nah kita lihat di sini ada visualisasi ya. Nah ini dia ya input, proses dan outputnya. Jadi data ini kita inputkan ya. Data ini sebagai inputan, kemudian ditransformasi. Ini adalah proses. Ya. Jadi proses transformasi ya dari data mentah yang tidak memiliki arti supaya memiliki value, memiliki nilai, memiliki arti. Dan outputnya itu adalah informasi. Ya, jadi input, kemudian proses, kemudian juga output. Inputannya apa? Inputannya adalah data, yang diproses itu adalah proses transformasi, gitu ya. Kemudian information ini adalah sebagai outputannya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa lebih memahami ya bagaimana hubungan antara data, informasi, dan juga pengetahuan atau knowledge. Eh, karakteristik ya, karakteristik informasi yang berharga itu yang bagaimana? Jadi informasi itu memiliki level ya, memiliki tingkatan. Informasi ini bisa saja informasi yang tidak berguna, informasi yang salah, atau bisa saja informasi ini adalah informasi yang valid, informasi yang berguna, informasi yang benar. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, beberapa karakteristiknya. Ya, beberapa karakteristiknya. Yang pertama, untuk melihat informasi tersebut bisa dikatakan berkualitas atau tidak, itu adalah accessible, gitu ya. Bagaimana data ini bisa diakses? Bagaimana data ini mudah untuk diakses? Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah akurat. Bagaimana data ini bersih dari kesalahan? Atau istilahnya apa? Istilahnya itu error free gitu ya. Istilahnya itu error free. Nah, in some case, jadi di beberapa kasus, untuk kasus-kasus tertentu gitu ya, data tersebut tidak akurat karena memang dibuat inputannya itu datanya tidak yang bukan data yang valid gitu. Jadi artinya kalau seandainya data tersebut memang belum valid, harus dibuat lebih valid gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara di cleansing. Jadi artinya kalau yang diproses itu sampah, ya keluarnya juga sampah. Kan kira-kira seperti itu. Kalau yang diproses itu emas, yang keluarnya juga emas. Kan gitu. Nah, ini yang disebut dengan GIGO, garbage in, garbage out. Nah, kemudian karakteristik komplit ya. Data ini harus mengandung semua fakta-fakta yang penting gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Data itu menyajikannya tidak setengah-setengah. Kalau ada data yang menyajikan datanya setengah-setengah gitu ya, tidak komplit ya artinya
tingkat kualitas datanya kurang. Lalu economical, ya, economical. Jadi eh, informasi ini harus relatif lebih ekonomis ya untuk dibuat. Jadi artinya economical ini ketika data ini diproduce gitu ya, nilai ekonomisnya itu nanti akan lebih meningkat ketika data ini sudah menjadi informasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika sudah sudah diproses, lalu menjadi informasi, nilainya ini akan menjadi meningkat, menjadi bernilai, ya, menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian juga ada fleksibel, ada relevan, ada juga reliable, gitu ya. Reliable ini can be trust by user, gitu ya. Jadi bagaimana keandalan, kan reliable itu keandalan, ya, keandalan dari data yang didapatkan. Makanya kenapa kalau teman-teman punya dataset gitu ya, misalnya dari kuesioner gitu ya, dari kuesioner kan data kuesioner itu harus dites dulu, diuji dulu reliability-nya ya. Reliability-nya ini bagaimana? Keandalannya ini bagaimana? Kemudian apalagi selain reliability, validitasnya gitu ya. Validnya ini bagaimana? Validitasnya bagaimana? Valid atau tidak? Gitu ya kira-kira. Nah, kemudian secure. Secure ini maksudnya apa? Secure ini from access by unauthorized user. Jadi dari user-user yang tidak berhak gitu ya, itu tidak bisa mengakses. Jadi yang bisa mengakses data ini adalah user-user yang memang diberikan akses ya, yang memang berhak. Lalu simple. Information should be simple, not overly complex. Jadi data ini juga menyajikannya dalam bentuk informasi yang lebih simple gitu ya. Jangan kompleks yang berlebih. Jadi kita juga bacanya enak gitu ya, singkat, padat gitu ya, dan berisi gitu. Informatif tentunya. Kemudian timely, kemudian verifiable ya. Verifiable ya tentu information should be verifiable. Jadi kalau kita mendapatkan informasi tentu harus bisa diverifikasi gitu ya. Apakah informasi ini benar, korek, atau informasi ini salah gitu ya. Nah, bagaimana cara memverifikasinya? Nah, itu harus ada salurannya gitu ya. Jadi kita bisa harus memverifikasi. Kalau seandainya data ini, informasi ini salah, ya jangan kita sebarkan, ya jangan kita pakai. Berarti kan kualitas informasinya juga tidak baik. Kan kira-kira seperti itu. Ya, nah ini apa variabel-variabel ya, variabel-variabel penilaian bagaimana kita menilai kualitas dari data dan informasi. Ya, kualitas dari informasi. Dari beberapa karakteristik ini kita bisa menilai bagaimana informasi yang kita dapatkan. Ya. Nah, kemudian the value information, ya, the value information. The value information ini informasi yang memiliki harga, ya, yang memiliki nilai. Kalau informasi tidak memiliki value, ya buat apa, gitu ya. Jadi informasi ini tuh harus memiliki value. Value untuk apa? Ya tentu untuk bisa membantu user, ya untuk bisa membantu user untuk melakukan tugas-tugasnya supaya bisa lebih efektif dan efisien. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dari sistem. Ya, konsep dari sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu kan sekumpulan unsur, ya, sekumpulan unsur atau elemen yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, satu unsur dengan unsur yang lainnya, dan saling mempengaruhi dalam bekerja untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu kan adalah sistem, gitu ya. Itu sistem. Nah, sekarang kita coba lihat visualisasi seperti ini. Misalnya menjadi inputannya itu adalah mobil yang kotor. Ya, ini sistem sistem pencucian mobil ya, car wash. Kemudian inputnya mobil kotor, kemudian diproses, gitu ya, diproses, dibersihkan. Kemudian outputnya apa? Outputnya kan tentu mobil yang sudah lebih bersih, gitu ya. Nah, kalau seandainya mobilnya ternyata masih kotor, berarti kan ini bisa kembali lagi, ya, kembali lagi untuk dibersihkan, diproses, ya dibersihkan, dan begitu seterusnya sampai apa? Sampai mobilnya memang
dilihat sudah bersih ya. Nah, ini kira-kira konsep dari sistem itu seperti ini. Jadi ada feedbacknya juga gitu ya. Jadi tidak tidak berhenti di output ya. Jadi ada feedback setelah output itu ada feedbacknya gitu ya. Komponen-komponen dari sistem itu tadi ya ada input, ada pemrosesan, ada output, dan juga ada feedback. Jadi kalau contohnya tadi kan yang jadi inputan itu adalah mobil yang kotor, kemudian diproses, dibersihkan, lalu outputnya adalah mobil yang bersih, dan feedbacknya ini ya dia bisa kembali lagi ke input ya, atau bisa juga langsung kembali ke proses ya. Nah ini konsep dasar sebenarnya, konsep dasar dari sistem gitu ya. Nah, ini ada contoh ya. Ini sampel dalam hal efektivitas, gitu ya. Efektivitas dan efisiensi. Berbeda ya rekan-rekan antara efektivitas dan efisiensi. Kalau efisiensi itu adalah satu ukuran dari apa yang dihasilkan itu dibagi dengan apa yang dikonsumsi. Nah, itu bisa dikatakan efisien. Sedangkan effectiveness ini adalah ukuran sejauh mana suatu sistem itu mencapai tujuannya dan dapat dihitung tentunya dengan membagi tujuan sebenarnya dicapai dengan total tujuan yang memang sudah ditetapkan ya, atau dinyatakan gitu ya. Eh, Mungkin itu rekan-rekan penjelasan materi pertama kita ya sebagai perkenalan sistem informasi gitu ya. Dan terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.